Terima kasih Anda masih bersama Sergap pemirsa. Seorang wanita melabrak suaminya, seorang aparatur sipil negara atau ASN di kota Medan, Sumatera Utara. Sang istri geram dan jengkel setelah dikirimi foto dan video mesum oleh wanita selingkuhan suaminya. Pegawai di kantor camat pun heboh karena sang istri berteriak-teriak mencari suaminya. Pegawai di kantor Kecamatan Medan Polonia, Jalan Adi Sucipto, Kota Medan, dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita dan seorang pria. Wanita tersebut ternyata istri MY, seorang pejabat di kantor Camat Medan Polonia. Istri MY datang bersama kuasa hukum untuk bertemu dengan suaminya yang diduga telah berselingkuh. Sang istri, NI, mengaku mendapat kiriman video dan foto dari seorang wanita selingkuhan suaminya. Saya sudah berapa kali mengetahuinya dan memaafkannya. Sudah berkali-kali saya maafkan. Nah, bahkan terkadang suami saya marah kembali sama saya gitu. Jadi ini yang terakhir kali saya nggak mau maafkan lagi karena tanggal 27 hari Sabtu bulan 6 saya jumpa sama wanita itu dan wanita itu memberikan video mesum mereka. Dan menyuruh ya udah supaya saya berpisah sama suami saya. Ditunjukkannya lah video mesumnya itu sama saya, video mesum mereka berdua gitu. NI bahkan telah berulang kali mergoki suaminya berselingkuh dengan wanita tersebut. Namun NI selalu memaafkan dengan pertimbangan ketiga anak mereka. Keduanya bahkan pernah digerebek berselingkuh di sebuah hotel di Medan hingga mengakibatkan NI tak dapat menahan emosi, melabrak wanita selingkuhan suaminya. Namun NI tidak dapat menemui suaminya di kantor. NI kemudian melapor pada Polda Sumatera Utara dan diterima Kepala SPKT AKBP Benmas Sembiring. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, iNews melaporkan. Bisa waspada terhadap predator anak. Puluhan bocah laki-laki di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pria tetangganya. Korban terpedaya dijanjikan akan diberikan ilmu kebal oleh pelaku. Inilah rumah RYS, seorang pemuda 22 tahun pelaku kekerasan seksual terhadap puluhan anak di bawah umur di Kabupaten Sukabumi yang berhasil diungkap Polres Sukabumi. Pelaku ditangkap saat berada di rumahnya di Kampung Cibojong, Desa Pulosari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi. Yang mengejutkan, pelaku mengaku telah melakukan aksi kekerasan seksualnya terhadap 30 anak tetangga dan sekitar rumahnya yang dilakukan di dalam kamar. Dari olah TKP, di kamar pelaku, petugas menemukan sejumlah tulisan yang diduga nama korban sodomi pelaku. RYS melancarkan aksinya dengan modus bisa memberikan ilmu kebal dan latihan silat pada korbannya. Pelaku bahkan mengaku telah berulang kali melakukan aksi bejatnya terhadap beberapa anak. Kasus ini terungkap dari anak tetangga korban yang menceritakan aksinya pada orang tua. Warga sekitar mengaku terkejut dan tak menyangka pelaku dikenal berperilaku baik dan mudah bergaul. Kesehariannya memang baik, nggak ada menunjukkan sikap yang aneh, nggak ada menunjukkan sikap negatif, sosialnya juga tinggi di sini karena dia kan banyak ngumpulin anak-anak dan kegiatannya juga positif lah. Polisi masih mendalami kasus ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Petugas juga masih melakukan pencarian terhadap bukti tambahan dari rumah pelaku. Diduga masih ada korban lain yang belum melapor. Namun di dalam kamar tersebut mungkin sudah lihat ada beberapa nama-nama yang tercoret-coret di dinding. Kemungkinan besar apakah itu ditulis sendiri oleh si terduga ataupun ditulis oleh si korban sendiri, kita masih dalam penyelidikan. Dan juga kita meminta warga, kalau toh memang ada korban-korban yang merasa, silahkan datang ke Polsek Kalapanunggal. Hingga kini Satreskrim melalui Unit Pelindungan Perempuan dan Anak masih mengembangkan kasus ini dengan memeriksa pelaku dan saksi termasuk korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus melaporkan. Pemirsa, waspada aksi pencurian sepeda motor dengan modus baru. Pencuri berpura-pura memperbaiki sepeda motor mogok di halaman minimarket. Saat suasana sepi dan tidak ada yang curiga, pelaku membobol kunci sepeda motor curian. Dua pria terekam CCTV di sebuah minimarket tengah memperbaiki sepeda motor.
Namun ternyata aksi itu hanya kedok. Kedua pria ternyata mengincar dan berusaha mencuri sepeda motor yang terparkir di depan minimarket di kawasan Cikupa, Tangerang. Seorang pelaku membobol kunci dan melarikan sepeda motor. Perbuatan keduanya dipergoki pemilik sepeda motor yang langsung mengejar. Namun kedua pelaku berhasil kabur. Warga dan pemilik motor yang berusaha mengejar kehilangan jejak pelaku yang masuk ke kawasan permukiman padat. Korban pemilik motor adalah seorang pelanggan minimarket, tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Ada yang kehilangan motor lagi. Misalnya orang punya orang belakang gitu doang. Orang sekitar sini ya pokoknya. Iya. Enggak lagi. Modus yang digunakan pelaku kali ini memang berbeda. Untuk mengalihkan perhatian warga, keduanya berpura-pura memperbaiki motor yang mogok. Saat kondisi dinilai sepi, keduanya langsung beraksi. Korban pencurian telah melapor ke Polsek Cikupa. Polisi memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku pencurian. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Mirsa, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tewas di tangan pelaku begal sadis yang merampas sepeda motornya. Korban tewas dengan luka tusuk di tubuhnya. Ironis, pelaku begal sadis tersebut ternyata adalah adik angkat korban. Remaja 16 tahun berinisial RK ini terus menangis di pelukan ibunya yang datang ke Mapolda Sumatera Selatan. Ia bahkan mencium kaki sang ibu menyesali perbuatannya. RK terlibat kasus begal bersama rekannya di kawasan Pulau Kerto hingga menewaskan korban Khairudin, warga Sukarami. Ironis, korban Khairudin merupakan abang angkat dari RK. Kasus ini terungkap setelah RK mengantar korban yang mengalami luka tusuk pulang ke rumahnya. RK menghilang setelah korban meninggal dunia di rumah sakit. Sepeda motor korban pun dijual pelaku seharga Rp1.500.000. Penjualan mengaku dia kurang lebih 1.500.000 dijual harga sepeda motor itu. Kemudian 400.000 diberikan sabu untuk dinikmatinya dengan kawannya. Polisi menyita senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Kedua pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memburu sejumlah remaja terlibat aksi kekerasan dan penganiayaan yang terekam video amatir. Polisi juga tengah menggali keterangan pengunggah video soal motif dan kapan aksi kekerasan ini terjadi. Video amatir merekam aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah remaja perempuan di Padang, Sumatera Barat. Video amatir ini dibagikan di media sosial dan mendapat kecaman. Polisi masih mencari sejumlah remaja perempuan yang terekam di video amatir dan menyelidiki motifnya. Menyeladakan penyelidikan dan juga berkomunikasi dengan yang pemilik Facebook yang mengupload pertama. Mudah-mudahan kita dapat datanya sehingga kita bisa pastikan TKP dan lokasi serta waktunya kejadian tersebut. Pelaku yang terlibat kekerasan dan mengunggah di media sosial akan dikenakan sanksi hukum. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. 8 bocah di Depok, Jawa Barat nyaris menjadi korban penculikan setelah diiming-imingi ikut turnamen games online. CCTV merekam saat korban dibawa penculiknya ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Sergap segera kembali sesaat lagi.